Kazinta di hari sadarion insyaallah surah Ali Imran ayat 41. Madung-madung tertulis di papan tulis. Pertama kita pelajari bahasa Arab secara sederhana. Qala berkata, maksudnya Zakaria, Rabbi Tuhan, ij'al jadikanlah li bagiku. Apabila panjang pakai ya berarti bagiku, li lana bagi kami, laka bagimu, lakum bagimu, lahu baginya, lahum bagi mereka. So ini perubahan dalam bahasa Arab. Kalau disebut li bagiku, ayat tanda, berarti ini ayat artinya tanda. Qala berkata, ayat tanda ka bagimu. Jadi ayatuka tanda-tanda bagimu. Allah bahwa tidak ada dua, Allah menjadi Allah. Lalu Arab membaca suri Allah, maka menjadi Allah bahwa tidak. Tukallima berbicara atau berkata-kata, tukallima berbicara. An-nasa manusia, salasa tiga, ayamin hari, illa kecuali Ramza Isa. Ima artini Ramzan Isa. Dan sudah dibayang kalau warni perempuan Ramzan ni artinya isyarat. Wazkur dan sebutlah atau berzikir Rabbaka Tuhan. Rabba artinya Tuhan, manusia manusia Rabbi sarume artinya Rabbi, Rabba, Rabbun. Rabbaka Tuhan kasirun banyak, wa dan sabbi bertasbih, bi dengan asyi petang, wa dan ibkar pagi hari. Artinya terjemahan sederhana lewat ayat itu. Qala berkata Zakaria, Rabbi Tuhanku, ij'al jadikanlah li bagiku ayat tanda-tanda. Qala Allah menjawab, ayatuka tanda bagimu, Allah tukallima bahwa tidak engkau berbicara, an-nasa manusia, salasata ayyamin 3 hari, illa kecuali Ramza isyarat. Wazkur dan sebutlah Rabbaka Tuhan katsiran banyak-banyak, wasabbih dan bertasbihlah bil asyi dengan petang, wal ibkari dan pagi hari. Ayat menjelaskan ayat setelahnya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah terus menerus agar dia diberikan anak, lalu turun malaikat memberitahukan Allah telah mengabulkan doanya waktu dia berada dalam sholatnya, dan Allah memberi nama anak yang akan lahir ini Yahya. Sementara dia sudah tua, istrinya adalah perempuan mandul. Tentu Nabi Zakaria bukan tidak percaya, tapi ingin tanda, ingin mengetahui kebesaran Allah. Jadi beda. Wala Nabi dan Rasul mengidutu Allah alai indah beda percaya, tapi ingin melihat kebesaran Allah. Soal Nabi Ibrahim menanyakan tentang bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati, sehingga Allah menyuruhnya menyembelih beberapa ekor burung.
lalu mencincangnya. Jadi Ibrahim bukan tidak percaya, tapi ingin melihat keagungan kebesaran Allah. Sama dengan Zakaria. Ahmad tanduna Tuhanku wahaso, nangkan lahir anakku istri nangkan hamil, engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia 3 hari. Memang Nabi Zakaria keluar ini Nabi kesuai benda keluar illa kecuali dengan isyarat, seperti bahasa orang yang bisu, bahasa isyarat. Dan ayatul disuruh Allah Nabi Zakaria untuk berzikir, wazkur rabbaka, dan sebutlah, ingatlah nama Tuhanmu banyak-banyak, kasir banyak, wasabbih bil asyi wal ibkar, bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Nadwa menjadi hukum di Nabi Zakaria, dan ketika ia keluar dalam waktu latul waris yang mihrabnya menuju kaumnya, ia menyampaikan ayat 7, wa zakir rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar, tapi dengan bahasa isyarat. Karena latul waris ini bisa Nabi Zakaria berdakwah dengan lisan, dengan isyarat Nabi Zakaria. Ingatlah Tuhanmu banyak-banyak ning Nabi Zakaria dengan isyarat tangan. Dan juga menjadi hukum buat manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar berzikir banyak-banyak dan bertasbih pagi dan petang. Mari kita cari ayat-ayat yang menjelaskan Ali Imran ayat 41 atau ayat terkait. Maka kita akan menemukan pertama pada Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Mari kita lihat Al-Quran masing-masing. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudubi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Mana itu pun cara berzikir. Cara mengingat Allah harus dalam hati, baru dengan rendah hati dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara. Tidak bisa sepotong ayat, harus ayat itu sudah. Wazkur rabbaka fi nafsika, main dulu di ruang. Misalnya subhanallah, 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 hidup dulu bahasa tadarruan wa khifah, dengan rendah hati dan betul-betul penuh dengan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara, berarti masuk suti. Ulama-ulama begini selain, tapi dari hati. Angin desiat hati-hati pejolong, bisa mulut hanya berucap hati-hati, kadang-kadang keherau. Karena zikir dari mulut, indah zikir dari hati. Wadunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Maksudnya di luar cara disebutkan oleh Allah, termasuk mahalak lain lengah minal ghafilin. Contoh, berzikirnya lewat mulut, hati-hatinya marah-marah, berarti lengah kan? Berzikirnya doa, hati-hatinya mulutnya mengucapkannya terlalu kuat, berarti lengah. Atau madong ucapkannya di hati-hatinya dan ibacanya pelan, tapi dengan perasaan sombong. Pada nama musuh, pada naik panarik musuh bebas semua.
Suyutuan ia ahli zikir sunida alak ipas di panarik musuhnya. Hati-hati jadi masalah kan. Kalau istilah sanarin dia pakai musuh, pakai anu mah tasbih di kita. Lagu ini saja tak ni dia musuhitan bukan. Ucapkan dia jadinya palan do hidupnya. Namun dia penuh kesombongan kan sebut tuala masa 999 bersada lain masuk seribu na paling ria guse igambar ya guse repetas di kita nonta bayan guse itu Facebook masa ribu sikir bersada ria ya kan berarti alam nailengah kan. Jadi cara berzikir dan disebutkan di Allah di surah Al-A'raf ayat 205 atau mengisi minimal 4 syarat. Pertama, ucapkan zikir dalam hatimu. Yang kedua, pelankan suaramu. Indah tu lah nasi baca, sip saja ya. Indah semua ni pelankan suara. Ucapkan dalam hati, pelankan suara. Munculkan rendahan. Ulang ada kesombongan, ulang gara-gara ini lain atau maaf pujian sanjungan di manusia. Memang zikir karena Allah. Dan yang keempat, hadirkan rasa takut. Mabiya riba sumangan iben Tuhan, mabiya riba indah berkumpul iben Allah, mabiya riba indah dapat rahmat. Pokoknya rasa takutnya harus muncul. Soalnya dia mah ibadah terlalu berharap dan juga memiliki rasa takut apabila tidak dikabulkan atau apabila Allah menjauhi kita. Ketika hambaku datang kepadaku dengan merangkak, aku akan mendatanginya dengan berjalan. Ketika hambaku dengan semangat berjalan menghampiriku, maka aku akan berlari menemuinya. Ketika hambaku berlari mendatangiku, lalu aku lebih dekat daripada urat leher mereka. Jadi artinya upaya niba mendekati Allah jauh lebih hebat, lebih canggih upaya Allah mendekati hambanya, tapi harus dengan cara yang benar. Anggota Waton bilang menurut zikir, menurut firman Allah di surah Al-A'raf ayat 205 kita amalkan, maka makna di zikir tanah sudah dihati-hati ini, manfaat di zikir luar biasa. Tapi yang indah semua ini justru seperti daun-daunan yang dimakan bara api. Palan gunung-gunung nama sokibo kan palan dihabisna, tapi pasti alak naria nasuadong rasa takutnya itu Tuhan atau berzikir negeri pamer kan dibaca ya gosibu tuala. Maka kalau nasional lega amal dia ini seperti daunan kering yang dimakan bara api, pelan tapi pasti akan habis. Yang menurut Al-A'raf ayat 205 pasti zikiri mengalihkan manfaat kita. Mana pertama penjelasan Allah di ayat lain. Yang kedua di dalam surah ke-8 Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak atau berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Setiap bertemu musuh kita harus berteguh hati. Fasbutu harus ada iman takut wanibahu, nah berjuang di jalan Allah. Tapi ulang lupa wazkurullaha katsir, terus berdoa. Ketika Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh orang Quraisy, orang kafir, waktu pindah dari Makkah ke Yasrib, diikuti sepanjang perjalanan ini
diikuti alak kapiri Robusian dong wah rupala di tahu kanal ada alak kanal ro kanal bajonggir bajonggir ia usia mah jejak kaki ni Nabi Muhammad asal lewat Nabi Tawakal bajonggiri mampus besok bajonggir di tengah walaki kan karena nenek moyang ni bajonggir doa jolo membantu perjuangan dakwah lalu maradian di Sadaku warni kue buasu membuat mamar pira di si para putih bersarang bertelur pengerang marsarang manusia bala-bala kan al-anqabu menurut logika lewat kalak pasti masih gado sarang nila kelamai para putih itu pasti mau ini kan tidak mungkin ada kalak ibawasan ning kalak kapiri lalu bawasan gue dong cocok mangkuling macocok kan asal adong kalak di bagasi mangkuling de cocok anggone suadong muhalak di bagasan kamari indare mangkuling cocok melogika tarbege masura di cocok kedua berarti asu mangkuling cocok tidak mungkin adong kalak di bagasan arana sarang lama-lama tidak rusak burung merpati tidak lari mangkuling cocok berarti adong kalak di bagasan ngasoni sulang malu jatuita maju bahasa untuk napan duit sama anak kita cuba kita dabun batu ding nabu sema pala doting berarti kemani suara naik kosong ruangan di pala dobak dono nah berarti ada kalau bahasa adong maluba lubahon rupa ulok doisi ulok madung doon martahun-tahun ulokon membege carito bahwa nangkan lahir Nabi di akhir zaman alam muka suatu saat akan berhenti akan singgah di dalam gua igoi may painti ulokon martahun-tahun may painti ya kan umita tapi yang rupani Rasulullah najab marwani ulokon tapi Abu Bakar memahami berbeda adong ni dah Abu Bakar dulu isu polia marut indupatnya maksudnya solak tarin tipalak kapiri roh lokon on pintung bayohon mengganggu pemandangan di mulut ini lolot na upaintiw isun di martakapan lut kikasih ni Allah itu tu piye no pintu bakas kon di mulut idoy ulut sehingga Rasulullah yang berada di pangkuan Abu Bakar manetek ilunya Abu Bakar bain mencitna na itu ko bulo ki petong lolot yang paintiw itu tu Abu Bakar pegang sehingga mengkuling Rasulullah Abu Bakar disebutkan dalam Al-Quran dan seorang sahabat berkata kepada sahabatnya yang di dalam gua itu ning dari kalimatnya Allah takhaf wa la tahzan jangan khawatir jangan gentar innallaha ma'ana sesungguhnya Allah beserta kita dongke hema ala kabiro mai icu kalai doting do inda do bakat berarti inda do kala ke malai lalu mau balik Abu Bakar inda benna mabiar ya Rasulullah mati piang membela agama ni Allah masyiak lawan tinggal lagi itu lepat kuning ai oh iya lah sebab masuk tangis kuning dia minta maka Rasulullah memasukkan jari telunjuknya ke langit-langit mulutnya maksudnya buat air liur naik kan baca Nabi Tama surah Al-Fatihah dalam riwayat lain ditambah dengan surah Al-Kafirun baca Rasulullah Al-Fatihah lalu jari telunjuk masuk Nabi minta langit-langit di mulutnya dicelupkan yang tutanoi itu jolo baru ibalurkun Nabi tu bekas gigitan ni mulut semuanya mandi sunnahna indah perlu inangi ijazah kihobe ijazah nadut sanatna mama ngaji isun pala baik turang pun hadis na amal pun suni ya
Jadi bisa memang amal pun guru sang marsijalakan lu bene inda dong kaji sohoni marsijalakan malam-malam lu tuhoi nang hadis nai ibu tuho sohoni ibn nabi tiru praktek pun. Jadi ibaca Al-Fatihah atau Al-Fatihah dan Al-Kafirun baru jadi telunjuk dong tangan kanan bantu langit-langit ni mulut sudah berginjak kan dapat mahir liuri cilupkan ke tanah kering kan dapat tanah ini air liur nanti baru dibalurkan tu bekas gigitan naik. Walau semua ni mau timah ulak kemat tu bidanan kemat mantannya kan ulak padu-padu bisa bertahan-tahan hidup apa semua ni ulak lima aku berperson betul dengan duit naik bahaya kan sangat lipan dah mudah. Jadi sudah adalah upaya Rasulullah menyebut nama Allah karena bertemu musuh membaca zikir dan doa keluar rumah membaca zikir sepanjang dalam sehingga Allah mengirim kadal atau bajonggir menghapusnya membaca zikir dalam gua membaca Al-Quran Al-Fatihah Al-Kafirun kan dan juga di waktu perang Badar pun sama ketika Rasulullah melihat banyaknya orang kafir yang akan dilawan maka Rasulullah pun memperbanyak zikir dan doa. Apa zikir ni Rasulullah? Oh Tuhanku ya Rabbi, jika engkau tidak memenangkan pasukanku ini maka bisa dipastikan tidak akan lagi yang menyembahmu setelah ini. Jadi mohon kami Tuhan ansuling adong menyembahku di gini sama dunia. Iman doa dan zikir Rasulullah waktu perang Badar maka menurunkan malaikat. Ibu menjadi hukum syariat kita dalam berdoa, dalam beribadah, ikut ibadah ni. Oh Tuhanku, patuna orang sehat, awak mana sehat badan. Pas sehat tahu, suling bertambah nama nyembah. Begini dunia. Suling bertambah Tuhanku ulang urak anak nama beribadah di masjidan menyembahku. Aku syirik itu ibadah ni. Ulang tu dunia, dia pada orang ngatu siruannya. Pasti atau Tuhan tu, ang sihat mau bisa juga dicong-congon ke maju raun tu si boga ni ya, kan? Mau ada kaitan na tu pun, nampun ko say raun ning Tuhan. Tapi ibadah ni sangat perlu buat kita dan Allah mencintai orang-orang yang taat beribadah. Sudah cara ni Nabi berdoa. Pokoknya bertemu musuh, bacalah zikir dan doa. Saru posoon ahli misalnya yang aman ujungi resu iko jar anjing iko jar altong iko jar lopa kan ben biarna na mengucap-ucap mi waktu Allah kan ya Allah astagfirullah la ilaha illallah apalah dun tenang selamat ipa sari-sari hoi na maksud dia bicara mungkin mengalumpat bondar nak udah mending ruang deh atau andang dalam baso dia mungkin lewat, dia mungkin laluawi malang kai ini orang. Ibadah ni dokon kekuatan zikir. Masalahnya ketika ada musuh, ada bahaya, baru kita serius berzikir. Harusnya dalam waktu tenang pun kita harus serius berzikir. Mengalati hidup apa yang ini? Waktu ikojar musuh atau ikojar berbahaya, oh inak nasirius dan begitu tolong Tuhan. Oh Tuhanku tolong ni mereka bondar sebondar na runga surungana rintok tu sirintok sudah ni pola petamu temu selamat ini waktu sangat bagari si sangat luas si buku kuning ruani bahkan ibadah ni dokon kekuatan ni para saat ini dapat harap tu Allah tapi waktu yang bahaya haruslah tanpa bahaya kita berdoa dengan perasaan yang sama. Ima latihan na payahi. Menidokul nakin tadu'an wa khifah dengan rendah hati dan penuh rasa takut. Mabiari besarut anjingi, mabiari mendapat altungi 5 pimandui tiba bahat balak meninggal baini kan. Walagi altong tano
rosa sarang loa kan rasa takut. Gimana kira rasa takut? Menghadirkan iman dalam zikir dan doa yang butuh latihan. Jadi bertemu kosong. Yang ketiga, surah ke-19 Maryam ayat yang ke-11. Wa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Lima dalillah Nabi Zakaria waktu keluar ya siang tempat peribadatan solatnya, tempat mihrab, mardakwah itu kaumnya untuk berzikir kepada Allah pagi dan petang, tapi dengan bahasa isyarat. Tidak bisa keluar suaranya. Lima ayatnya surah Maryam ayat 11. Zikir Nabi Zakaria adalah dengan isyarat. Yang keempat, surah ke-33 Al-Ahzab ayat 41 dan 42, mencari rahmat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qulna dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi ison ayatun berkaitan dohot rahmat ni Allahi mangalehin petunjuk tuhalakna dikehendaki ni Allah, mangalehin rasuki sabahat-bahatna manurut hagiut ni Tuhan. Wa kana bil mu'minina rahima, pada di ayat 40 dan Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah memang harus doa zikir. Memang harus doa zikir. Mana maksud di surah Al-Ahzab 41-42. Lalu yang berikutnya di surah ke-40, surah Ghafir, surah 40 Ghafir ayat 55. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Jadi Musa di waktu ia menghadapi berbagai macam persoalan, Allah menyuruh Musa sabar dan berzikir, bertasbih pagi dan petang. Artinya Nabi Musa itu sholat, Nabi Musa itu tetap melakukan ibadah sholat. Cuma lebih sempurna ibadah sholat di zaman Nabi Muhammad. Semua Nabi dan Rasul sholat. Imanya disuruh Allah Nabi Musa. Ini cerita di surah Ghafir ayat 55. Sabar. Nah, dihadapi Nabi Musa luar biasa. Sebelum lahir ya dong peraturan alak lahi bunuh ada buri padir mangulu. Ya ayo umat dia maya ikuti kakak dia kan, dipungut pihak istana di pagodang-godang, di bagas godang atau di istana. Lalu belakangan menjadi musuhnya ikan pihak istana itu loh. Pada bila lahomah ning Fir'aun nah rupa mangan ko pagodang-godang ko mambaladihi pasikulah usungunan mebet kutwa laulok memang tidak tahan mabir tawid. Waktu Musa melemparkan tongkatnya menjelma jadi untuk nagodang kan, ditipangan na Fir'aun sungunan kita ringuti Fir'aun jasa-jasanya. Maka Musa pun menarik kembali tongkatnya, ulokon bermundur pula. Artinya kan yang dihadapi Musa
orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Anak ni udah dia lawannya warna Korun. Korun doa Nabi Musa mar sudaru marana aman tua sudaru ni meko Korun Nabi sekitar wahatan dengan anaknya. Oh Musa pangidon majul lawan Tuhan suilehin Tuhan dulu dia rahmatnya kakayuan ini Korun itu aku Musa kayu si Korun indah justru membantu dakwah ni Musa bekerja sama justru si Korun Fir'aun karena dahul menasibnya Musa apa jawabnya Allah fasbir sabar Musa umenya orang Musa berang muridnya jabahannya natusiru mamazida marguruna Bal'am bin Bawra mana pun si Bal'amun kaji, mana pun dia ilmu menjadi pembesar agamanya di saati wahat jamaah dia Musa justru gara-gara ni kekuasaan gara-gara ni hadiah negit ilahin Fir'aun Korun rama si Bal'am bin Bawra muridnya Nabi Musa membela berkhianat. Akhirnya ibn Allah disebutkan dalam Al-Quran Allah hapus kembali ayat-ayat kami yang ada dalam tubuhnya ni ya hapuskan Allah ayat-ayat Taurat dengan kotak ni si Bal'am bin Bawra dan dia menjulurkan lidahnya sampai dadanya urdet saja lidah manetik dong istilah sana di alam nasutruk tu ni Imam Bal'am bin Bawra hilang ingatannya lidahnya menculur ke dadanya dan mengeluarkan air ludah karena anak setruk luar ni ada sebabnya menentang ayat-ayat Allah. Bal'am bin Bawra maparjolo manusia seturut di ginjal dunia murid Nabi Musa yang mendoakan Musa agar celaka bersama jamaah pengajiannya. Jamaah pengajian adalah Bal'am bin Bawra orang yang telah hafal kitab Taurat yang mengerti hukum Allah tapi karena dunia dia tertipu akhirnya menyesal Bal'am bin Bawra menyesal saya menyesal mendoakan kecelakaan buat Musa dan para pengikutnya sehingga Allah menghinakanku dan akan mengazabku kelak di akhirat. Dimana dia abadiul di dalam Al-Quran kisah Bal'am bin Bawra. Apa yang Allah Musa, bope muridmu Musa, bope hono mengajari imar ilmu agama fasbir inna wa'dallahi haqqun sabar Musa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar berlaku. Lalu siapa? Umatnya semua ni Musa. Umat ni Musa amat penghidupan. Mata Allah. Aku nak betul juga di Musa ada mo hebat Tuhan ni. Aku bisa penghidupan balang aja di Tuhan. Dan seturun jono panganan sian surga. Maka berturunkan manna dan salwa. Maturun manna dan salwa. Ada lima panganan manna dan salwa. Sejenis burung puyuh, tidak burung puyuh, mirip itu burung puyuh. Minumannya seperti susu, manisnya lebih manis daripada madu. Karena sudah apa? Aku siapa dengan umat dia? Tidak ada tabuang saja orang bosan kami. Sugar itu malah aku suruh biasa-biasa kacang panjang, bawang merah, bawang putih, ini apa sih kan? Baru saya jawab usaha lewat firman dia Allah. Gua ini penghidupan moyo, oke mau tu pasaran bahat ding. Artinya, indana taboi nang panganun surgoi anggo idunya pangan. Lengi surgo di pangan baru tabo. Bukti na umat Nabi Musa. Ujung-ujung ngeteling tu bawang merah, bawang putih loh kan? Kacang taham, kacang panjang, ini penghidupan nalai. Imbaso iliha wabah ini iman disebutkan dalam Al-Baqarah ayat kecintaan hinan kan? Jadi marum semua ni arbe masuk mau mutu kotai dalam keadaan bersujud kan dengan Allah. Darah alai
Anggo semua ni beribadah di hari Sabtu ngaki alai bahat bulan dari Sabtu. Hari Jumat itaunya luka ni, itaunya karamba ni, itaunya jalannya. Hari Akad baru sintakia. Indah kia baru mulai dari Sabtu. Ibeling ona. Karena mau jalan-jalan hari Sabtu kele baru mulai. Anggo na satu ngamalim, satu iman. Hari Jumat potang-potang itaunya madukanya, itaunya jaring nesi kan. Hari Minggu baru sintakia. Ibeling salah. Akhirnya ikut Allah jadi bodat sudah kan umat ni Musa bunuh kirodatan khosin hingga sampai tulisan dari binatang na menstruasi mengeluarkan darah tiap bulan buruna bodat meyai karena bina alak ini guruna jono hukum dulu kan sampai ada jadi bodat yang buruna datang bulan dia tiap bulan mens dia tiap bulan ini apa ya ang binatang na lain burung ini dulu. Jadi yang dihadapi Musa kan luar biasa. Amaning Allah fasbir inna wa'dallahi haqqun. Sabar tu Musa, janji Allah pasti benar. Semua yang menentang Musa Allah habisi, Allah azab dan Allah abadikan dalam Al-Quran. 5 musuh ni Musa diazab Allah di sini. Jadi mahibat ni zikiri ahamaning Allah tu Musa wastaghfir li zambika mangidwang pun ko ada di dosa indah dosa dia lah karena dizolimi dia halak do Musa disuruh Allah mangidwang pun tu atas dosa-dosa dia maksudnya nak solo na paling simple so ampun umum kita paham masuk ibadah waktu ruangan ujian tu kalasi untuk ujian indah dapat tiba ujian naik indah kertas ujian ini ikai-ikai ribak-ribak suak-suak kan ngai kertas ujian ini mangido de bukan yun lawan bebana pintari indah be manci dunia isi rikit kan ada jawab nani ya kan dewa tong namari bengi ijo tiket jono tahu sih narujo pot salari jawab nani ya kan bapak namari bengi artinya kan ada usahanya menjawab ujian ini. Ujian di kehidupan ini lewat suami. Indah sesuai dengan diruami parang ini bayoi. Ulang ia ada berusaha. Ia kertas ujian dia. Ia kan kertas ujian dia. Caranya sendiri Tuhan lu mangidu astagfirullah. Mohon ampunlah atas dosa-dosa. Bayoi kertas ujian deh ulang kai ulang ribak kan anak ni besok ni kertas ujian anggo nangkin di sekolah karotes malam soal anggo di kehidupan anak ni makarotes ujian ni indah sonna diruami indah rabang kadajun suruh ya gamahon ulang mancit ulung wa mikir kuni kertas ujian dia nak mi Tuhan mau mengiduan pun astagfirullahaladzim mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Jadi itu maksudnya Allah wastaghfir li zambika. Musa kan tidak salah, yang salah Fir'aun, yang salah Qarun, yang salah Bal'am bin Bawah, yang salah Hamman Perdana Menteri, yang salah kaum sahabat umatnya yang banyak permintaan. Tapi Allah suruh Musa memohon ampun atas dosa-dosa. Ini balikin gambaran ini amantai dosa salah la surah beramal ibadah khoi suruh Tuhan mengidu ampun atas dosa-dosa. Arada bayoi kertas ujian dalam kehidupan. Arada anak mi kertas ujian dalam kehidupan. Jiran tetanggami kertas ujian dalam kehidupan. Bu imam mata pelajaran na sekolah pekana di persen bahasa Inggris, matematika, kan? Ano bahasa Indonesia ni ya. Ika impanon besok ni mata pelajaran na suami, anak, bu, jiran, tetangga kan kertas ujian di sini. Jadi ulang koi nang kalam kamu atau ngambain penyakit di ho masalahi, guar na ujian mesti jawab ngada dapat tu angkat tangan dalam tahu Tuhanku. Iman ini sholat mawading Allah berikutnya wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar
bertasbih dan bertahmid pada waktu pagi dan petang. Andaikan kita baca tasbih dan tahmid di waktu rukuk dan sujud, kan isinya Subhana rabbiyal azim, ya, atau pada dalam sujud Subhana rabbiyal a'la tasbih, atau pada di riwayat lain Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, ampuni ya Allah. Karena solat kita ujian ini kita indah dapat tiba atau indah terhadap iman, indah melalui menjawabnya, indah melalui membaik jawaban ini pertanyaan ujian ini bagi Allah lewat suami, lewat anak, lewat cucu jiran, tetangga, lewat masyarakat. Makanya itu Allah wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Salat ko itu maksudnya martasbih martahmid ko isi di waktu rukuk dan sujud. Jadi bicara dalam menghadapi ujian kehidupan, sabar dan berzikir serta mengingat Allah pagi dan petang. Lalu berikutnya dalam surah ke-60 Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Pada salat kuina benda sifat bagian ni Allah kuina dalam ucapan ni makhluknya lain. Masalah kuina salat subuh. Lalu iwen ko kada jauh ibahas dapat rumah tangga segala macam. Pukul 9 merangkat ke Sabah. Sudah suan-suanan sepanjang dalan nebulus-mi. Naman terima kasih masuan-suanan. Oh Tuhanku, terima kasih pada anak bohong mana dia bohong lengkuak kepes solat subuhnya yang kinan. Macam bohong suan-suanan. Sampai nang tuwe memi, sampai tu persamiani. Oh Tuhan, lehen balang dia nak burun rasuki lewat kami. Madung raya beramal ibadah irawatia ami baturia ami ilenia makan minum nami setiap ibarat usi sudah suara ni mengadu Tuhan ternak pesona ni selalu saya solat subuh ipatuluk ko inang mengadu memaduki. Oh Tuhan, lehen barasuki dia nak buruk maju betul ipatuluki aulinia mangan ipaturia minumku. Lehen Allah matelor, lehen Allah mahanak, lehen Allah mendaging. Cuma nak terbagi lidah kawaku ni ya kan? Tapi dia mengadu kepada Tuhannya. Jadi maknanya intinya anak nasolat ini maksudnya faizaku dia di solat. Apabila kamu telah selesai solat, fantasiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi, membawa ibadah solat yang kita lakukan. Apalagi misalnya kutuluhur sumbayang mau misalnya orang isawa di kubna di perjalanan atau sama ini mau usahawan kita tak suara ni mana tak belum ngadui mana doa sumbayang anak buri betul. Oh Tuhan buat mahami meluapkan menginul lain marasuki dalam guru kita tak nasi usia suy-suyan kita tak tawad lasiak tawun rimbang harias isi maksudnya ima surasuki ni alakna ahli ibadahi inda dohruki ni wen Tuhan. Tapi sebaliknya lewat anak burui nasunjung doang sumbayang orang gimana memang nak kasar-kasar orang kuning di suan-suan ni malewat kusion anak burui nasunapor nasunurion sudah memang dengan begini para saatnya ia bisa milih nak kayu dan lewat timur kan ia bisa milih nak degesna nasunamna padahal sudah makhluk ni Tuhan ni mengumpat mencela usia anggo bisa sugari anggo bisa suan-suan ni menggimbal digimbal kalai ima suben goyak naruan yang arambiri idagunya alupannya yang mengginjak sui tinggap anak burui kan so madam tulu pakinya busar tanam-tanaman ini. Karena sebuah makhluk Allah bertasbih dan bertahmid pagi dan petang.
Manusia yang bertasbih, bertahmid kepada pagi dan petang berarti kan seirama atau sakali atau sama perbuatannya. Maka inilah yang memberi kita karunia yang berlimpah. Jadi judul Al-Jumu'ah ayat 10, mencari rezeki adalah dengan zikir dan doa. Jadi solat naibain naikari zuhurino menyebabkan rasuki di madeges. Nangkon pesai bangidu, suan-suan ali bangidu, tanamani hewan ternaki bangidu, alai sudah bangidu. Kecuali Allah berkehendak lain, mai dua pun tanam-tanamani, anju miskin malarat anak burui, namun Allah justru membuatnya kaya dan semakin kaya. Murusar makhluk yang Allah nalaikan. Karena rencana ni Allah ibain dulu lepas sampai kayu mendam betul-betul kayu ya sampai ginjangan mun langit na bapituna pala sekali tombok pun tuna rakui da wancit baik iman itu kalau palampas-lampas ada buah bahasa Arabnya istidira. Orang semakin engkar tapi semakin kaya, orang semakin menjauh dari Allah justru semakin berlimpah kekayaan. Iman itu pun istidra. Yang terakhir surah ke-76 Al-Insan ayat 25, pertahanan sabar. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Jadi dalam kehidupan disebutkan Allah di surah Al-Insan, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum hasiban aw kafura. Ulang patuhi para pelaku dosa ini kalau wa la tuti', jangan engkau patuhi minhum dari mereka asiman. Sunnah asim artinya para pelaku dosa, aw kafura para pelaku kekafiran. So dia pecarana harus kita ikuti perintah agama. Walaupun nama nyuri berbuat dosa para raja-raja, para pembesar atau orang-orang berpengaruh, anggo nama nyuruh majahat do menjauhi dalam Tuhan, ulang patuhi. Wala tutih minhum asiman ning tengah tahani Bapak Ustaz anggo nangkan namanya lahi alap nabahatun atau berbeda pendapat, berbeda paham doon pejabat-pejabatun ngata haniba imusuhya la iba, celeng kala iba, ni pertungan kala iba, amaning Allah. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Padengan zikirmu papahat ibadah salat. Ini cara. So ini yang nasihatnya Allah tu Nabi minta. Bahkan ayat berikutnya 22, wa minal laili fasjudu lahu wasabbihu lailan tawila. Pala lingurang di dalam Muhammad sembahyang tahajud kun wa minal laili fasjudu lahu. Memang sembahyang tahajud itu membayar pertahanan kesabaran. Isi dia sudah 6 kuncinya. Pala di dalam walak sabar membayar menghadapi kehidupan. Masalah demi masalah ngabar na putus di hidupnya. Tapi nda jabat na marsa kiani dengan jabat na kuning yang memikir korna. Ahadulah ngarisip ni jawabannya adalah zikir dan doa. Solat iba bersolat berzikir, habis solat berzikir. Maka kesimpulannya dalam sehari kita berzikir 1000. Dalam sehari istighfar 100 kali, tahlil 100 kali, tasbih wa bihamdihi wa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi 100. Zikir setelah salat 500. Satu habis salat kan subhanallah 30 walhamdulillah 30 Allahu akbar 30 la ilaha illallah sekali kan pas bisa 100. 5 waktu salat sabongin berarti 500. Lima zikir setelah salat 500. Zikir pagi dan petang 200. 100 tambah 100 tambah 100 200 tambah 500 800 tambah 200 1000. Nautik dan minimal dalam kehidupan tahu mengingat dan berzikir
nama Allah itu sebanyak 1000 kali. Homina mau begini. Rasulullah 70 kali beristighfar, ada 100 kali, ada 7 kali. Nah di sholat ini baik 7 kali beristighfar, zikir setelah sholat. Pada 5 waktu sadar disebutkan berarti 7 kali istighfar 5 kali 5 15. Berarti berapa saja naik? 85 naik kan? Kalau kan seorang zikir tiap hari, kalau mana menjadi pertahanan kesabaran dalam kehidupan kita. Apa masalah ujian dan berwani anggoi tetap sabar ikhlas tidak. Dan jangan baik penyakit atau baik ini memikirkan masalah dari masalah ujian lebih banyak. Jadi orang kaji kita kembali waktu surah Al-Imran ayat 41. Nabi Zakaria memohon tanda dari Allah dan Allah memberinya tanda itu 3 hari 3 malam dia tidak bisa berbicara kecuali dengan lisan. Dan Allah pun menyuruhnya untuk berzikir sebanyak-banyaknya dan bertasbih pada pagi dan petang. Menjadi hukum di kita harus berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya dan memperbanyak sholat. Tasbih pagi dan petang ini maksudnya adalah sholat, karena tasbih dibaca dalam ruku dan sujud. Maka kesimpulannya kaji kita di hari ini